Prabowo ini dia sangat untung karena ada Jokowi. Selama ada Jokowi dan Gibran, maka Prabowo selamat, ya kan? Said Didu tetap akan menganggapnya sebagai presiden, kira-kira gitu ya. Karena itulah menurut saya kita harus kasih time frame. Kapan kita harus mengakhiri ini semua? Time frame-nya itu saya usulkan 20 Oktober 2026, biar realistis. Dia melakukan kebohongan publik, perbuatan tercela, dia tidak lagi memenuhi syarat, dia melakukan tindak pidana berat 6 tahun. Jadi sudah 3 aspek itu terpenuhi semua. Selesai. Sehingga kita bisa memperjuangkannya secara moral konstitusional. Jadi jangan bicara mengenai nanti kalau Prabowo jatuh, Gibran naik dan lain sebagainya. Itu bukan alasan konstitusional, itu alasan politis yang tidak justified. Saya pastikan RRT tidak akan bernegosiasi untuk meminta maaf kepada Jokowi. Mas Roy yang akan menjadi saksinya. Tidak akan jadi tuyul. Ya. Jadi kalau mau Jokowi yang minta maaf ke kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 5 menit saya usul jangan namanya GMKR, terlalu cemen, namanya Gemertak harusnya. Gerakan merebut kedaulatan rakyat, disingkat Gemertak. Nah itu usul ya. Dan jangan pakai kembali. Gerakan gerakan merebut kedaulatan rakyat. Kenapa? Kalau kita kembali itu kayaknya seperti ada suatu masa di mana kedaulatan rakyat itu pernah ada. Rasanya ya setelah konstitusi itu dibuat dan kemudian dideklarasikan nggak pernah ada kedaulatan rakyat itu. Yang ada kedaulatan elit. Karena itu Gemertak itu gerakan merebut kedaulatan rakyat. Gemertak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita harus ada time frame. Begini, Prabowo ini dia sangat untung karena ada Jokowi. Selama ada Jokowi dan Gibran, maka Prabowo selamat, ya kan? Said Didu tetap akan menganggapnya sebagai presiden, kira-kira gitu ya. Karena itulah menurut saya kita harus kasih time frame. Kapan kita harus mengakhiri ini semua? Time frame-nya itu saya usulkan 20 Oktober 2026, biar realistis. Tahun lalu juga bilang kelamaan, ternyata nggak ada apa-apa. Setelah 6 bulan nggak ada apa-apa, kita diam aja. Setelah 1 tahun nggak ada apa-apa, diam juga. Karena itu kasih waktu yang sangat masuk akal dengan ya maksimal. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengizinkan ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan kenapa nggak kita sama-sama katakan aja. Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan? Ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi. Sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlalu KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi dipesona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Karena kalian bicara adili. Iya, menghukumnya itu butuh proses lama.
Dan saya tidak yakin itu waktu 1 tahun akan cukup untuk menghukumnya, karena prosesnya bertele-tele dan bisa jadi bebas ya. Oke. Nah, kalau Anda mengandalkan presiden, Anda ingin mengintervensi pengadilan. Kemudian pemakzulan Gibran itu ya, jangan didasarkan pada alasan politis. Nanti kalau Prabowo kemudian terjadi apa-apa digantikan Gibran, nah itu memang mekanisme konstitusional, memang iya, dia wakil presiden. Tapi harus didasarkan alasan konstitusional. Nah, saya sudah sebutkan berkali-kali alasan konstitusionalnya itu, dia melakukan kebohongan publik, perbuatan tercela, dia tidak lagi memenuhi syarat, dia melakukan tindak pidana berat 6 tahun. Jadi sudah 3 aspek itu terpenuhi semua. Selesai. Sehingga kita bisa memperjuangkannya secara moral konstitusional. Jadi jangan bicara mengenai nanti kalau Prabowo jatuh, Gibran naik dan lain sebagainya. Itu bukan alasan konstitusional, itu alasan politis yang tidak justified. Kemudian LSP diganti one team for sure, itu adalah salah satu indikator bahwa Prabowo serius untuk berbuat baik bagi negara ini. Yang berikutnya kita kasih 1 bulan aja kalau LSP, ya kan? Nah, jadi dalam 1 tahun itu ultimate 1 tahun. Tetapi ada 1 bulan. Kita kasih LSP 1 bulan diganti. Kemudian kita harus juga mengidentifikasi orang-orang lingkar geng Solo yang harus diganti, ya kan? Karena yang saya tahu adalah Prabowo sulitnya minta ampun karena semua kebijakan, semua yang dikatakan itu akan dieksekusi dan semua geng Solo. Mulai dari lingkar terdekatnya sampai lingkar yang lebih besar, geng Solo semua. Jangan-jangan di antara kita nih geng Solo juga ada yang terima setoran setiap bulan. Angkat tangan siapa yang geng Solo di sini? Jangan-jangan geng Solo. Nah, kemudian yang terakhir ya, dua yang terakhir. Kita ini harus real juga berjuangnya. Bebaskan mereka yang dikriminalisasi. Kan Rizal Fadila dengan gagal di sini, tapi gemetar juga deh kalau mau ditahan dan ditangkap. Emang enak, ya kan? Manusia kan, manusia adil kan? Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya dan lain sebagainya. Karena itu harus ada gerakan yang sistematis untuk membebaskan mereka yang dikriminalisasi, terutama dalam kasus ijazah palsu. Di sini ada calonnya orang yang akan dihukum, ada Rizal Fadila, ada Roy Suryo. Masalah kita mau tahu dulu dia, padahal dalam hatinya derdek juga ya. Ada Rizwan Hasil Al-Saitan. Anda jangan mengorbankan orang seolah-olah kalau kita jadi pejuang harus bisa dipenjara. Orang bodoh namanya itu. Tolol. Ya. Tanyakan kepada Edi Mulyadi, kepada Munarman, enak apa ditangkap, ditahan tanpa kesalahan. Seumur hidup nggak akan lupa. How come? Jadi negara ini harus menangkap dan menahan orang yang salah, orang yang jahat. Tapi kalau orang yang tidak jahat, jangan ditangkap, karena itu menimbulkan luka seumur hidup. Tak bisa semuanya. Karena kemerdekaan itu untuk membebaskan, bukan untuk memenjarakan. Itu ya. Dan terakhir, the last but not least adalah saya usul pentol korupsi. Ya, pentol korupsi itu adalah apa tadi ya? Perang total lawan korupsi. Ya, pentol korupsi, perang total lawan korupsi. Karena begini, yang namanya melengsarkan Jokowi good, melengsarkan Gibran good. Tapi kalau yang namanya rantai korupsi itu masih ada, maka akan ada revitalisasi terhadap orang-orang seperti itu. Tidak ada Jokowi, ada Joko yang lain. Tidak ada Gibran, ada G yang lain. Karena itulah menurut saya kita harus perang total melawan korupsi dalam setiap aspek. Karena itu kita tidak bisa. Kemarin mengatakan, katanya Rismon Sianifar. Mana Rismon? Dan Dr. Tifa katanya. Sudah mau mengajukan RJ, sudah mau datang ke Solo, restoratif justice. Dan itu sengaja dipecah oleh para termulu sana. Yang ngomong demikian Farhad Abbas. Ya kan? Di sebuah tayangan televisi. Saya pastikan RRT tidak akan bernegosiasi untuk meminta maaf kepada Jokowi. Mas yang akan menjadi saksinya. Tidak akan jadi tuyul. Ya. Jadi kalau mau Jokowinya yang minta maaf ke kita semua. Ya. Tetap diadili atau dipersoalan non geratakan. Jadi kita harus menyelesaikan persoalan. Ibu Bapak sekalian, itu saja. Tapi untuk itu mari kita saling jaga. Kita jaga Rizal Fadila,
kita pastikan menghiburnya kalau something happen to him, ya kan? Keluarganya kita jaga Mas Roy, jangan omong-omong saja, ya kan? Begitu Mas Roy ditangkap, tidak ada gerakan perlawanan apapun, kan kacau kita, ya kan? Ketika kemudian Respon ditangkap karena sudah Gibran Endgame, dia bikin buku Gibran Endgame lagi. Dengan Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Ini sebenarnya ide dari salah satu dari RRT. Saya tidak bilang spesifik ya. Jadi begini, kan kita bicara mengenai bagaimana mengakhiri Jokowi di sini. Nah, mengakhiri Jokowi di sini, kalau kita semangat adili Jokowi dan lain sebagainya, proses pengadilannya itu lama kalau tidak ada gerakan yang luar biasa, ya kan? Kita menyuruh bolak-balik nanti kepolisian, periksa bolak-balik kejaksaan dan lain sebagainya. Kayak Pak Harto sampai mati nggak diadili juga, kan gitu. Bahkan dibacakan tuntutannya pun tidak. Sementara dia masih di sini, dan mohon maaf, cikal bakal kekuasaannya masih kuat mengakar di sini, ya kan? Kita menghilangkan penguasa baru, tapi kita tidak menghilangkan akar yang kuat. Nah, sekarang bagaimana kemudian menghilangkan pengaruh Jokowi sampai ke akar-akarnya? Kalau misalnya pengadilan itu bisa jalan secara mulus dengan gerakan rakyat, oke. Tapi kita cari alternatif lain. Begini, Pak Jokowi ini lagi sakit sekarang. Diperkirakan sakitnya itu sangat luar biasa, ya. Jadi bahkan ada yang menganalisis bisa endgame lah, kira-kira begitu. Ya, tapi coba lihat, karena autoimunnya itu makin lama makin sulit. Dan secara teoritis, maaf kata, termul itu nggak ada. Halo, dengarkan dulu sebentar. Termul itu tidak ada keinginan untuk mengobati, karena makin diperdebatkan makin hot, makin banyak uang yang berkeluar, kira-kira begitu. Sehingga Jokowi dan kita semua hanya berdebat muter-muter, tapi ada orang yang kemudian tambah kaya karena mau terus mengalir, kamu gitu. Karena itu menurut saya, dan ini disampaikan oleh seseorang dari RRT dan juga Rocky Gerung saya kira ya, salah satu caranya adalah ya keluarkan Jokowi dari Indonesia, tapi bukan mau, tapi dengan gaya kemanusiaan berobat. Kirimkan ke dia ke Amerika atau ke China atau kemanapun, pusat-pusat rehabilitasi autoimun. Tapi makin tidak boleh, ya susah sih makin nggak boleh keluar lagi, ya kan? Tidak boleh masuk lagi. Nah, setelah itu simbolnya kan hilang, kan? Kemudian dia nanti akan mengarah kepada akar-akar yang lain. Tapi coba lihat sekarang di Makassar, mereka mau revitalisasi kan, terang-terangan juga mau head to head. Kalau Anda punya kemampuan finansial yang ribuan triliun misalnya, bisa head to head di 2029. Dulu saya mikir begini, kalau Prabowo something happen to him, digantikan Gibran, wah enak, gampang kita memakzulkan Gibran. Yakin? Begitu Gibran berkuasa, saya pikir nanti, maaf katanya, TNI yang parjok, TNI ya, Polri yang parcok, itu akan melingkari dia, teman-teman Pak Jokowi. Selesai kita semua. Kalau kekuatan TNI yang parjok dan parcok bersatu, dan Gibran menjadi presiden misalnya, apakah kita masih mampu ngomong seperti ini? Udah, kita balik ke negara otoritarianisme kembali. Dan di antara kita masuk penjara, sebagian dari di antara kita itu akan berkompromi agar kemudian menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Ya. Nah, karena itulah menurut saya kita harus percepat ini. Jangan kemudian kita berlalu-lalu dengan heroisme. Ini Jokowi, tangkap Jokowi. Bangun. Kita harus taktis dan strategis untuk segera mengakhiri ini dengan cara alternatif lain kalau memang itu memungkinkan. Jadi tidak harus berpikir on court, ya kan? Tapi out of the court juga penting. Sama seperti RRT. Anda selalu bilang, udah nanti kita akan hadapi di pengadilan dan lain sebagainya. Enak aja. Emang di pengadilan akan membuktikan ijazah palsu atau tidak? Enggak. Di pengadilan nanti akan membuktikan Roy Suryo melakukan ujaran kebencian atau tidak. Dr. Tiba melakukan ujaran kebencian atau tidak. Respon juga demikian. Sementara ijazah palsunya tidak akan dihadirkan. Lalu hakim mengatakan tidak cukup.
Cukup keterangan dari Barreskrim, kami konsentrasi pada pembuktian bahwa ini adalah ujaran kebencian, ini adalah fitnah, ini adalah pencemaran nama baik. Selesai kita semua. Yang tadinya kita berharap panggung, iya undang-undang ITE ya. Yang kita harap tadi menjadi panggung besar membuktikan ijazah Jokowi dan gerakan, tidak terjadi karena markingnya masih kuat. Karena itu kuncinya adalah segera akhiri Jokowi dan Gibran, maka kemudian kekuatan dinasti politik ini juga akan berakhir, dan mereka-mereka yang tadinya memuji-muji, lihatlah nanti Andi Aswan dan lain sebagainya, balik dia, ya kan, semuanya. Itu saja saya kira, dan kita harus pikirkan ini dengan serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.